Oke, kembali kita di channel Ferry Ihsan. Di sini kita akan belajar bareng seputar teknik informatika, bisa berupa software, teknik jaringan, bisa juga kita mereview software-software yang berguna nantinya untuk teknik informatika. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai instalasi VirtualBox, instalasi Debian Linux Debian 11, dan kita juga instalasi DHCP server dan cara setting DHCP server tersebut. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai instalasi Apache web server, dan kita juga sudah mengkonfigurasinya, settingannya. Dan sekarang kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan bersama-sama belajar mengenai instalasi DNS server di Linux Debian dan cara settingnya atau konfigurasinya agar kita bisa pakai DNS server tersebut untuk internet nantinya. Pertama-tama caranya adalah kita kita login dulu ke terminalnya, ke rootnya, dengan cara ketik SU, kemudian masukkan password yang kita setting kemarin, kemudian enter. Kemudian untuk kita berinternet ria, kita harus mematikan dulu host only-nya agar kita bisa set dulu untuk internet, untuk kita update DNS servernya atau instalasi nanti kita membutuhkan internet. Kenapa harus dimatikan? Pertama-tama kita coba seperti ini, kita ketik ping 8888 kemudian enter. Maka hostnya unreachable, destination host unreachable, artinya kita tidak bisa memasuki internet karena destinasinya tidak tercapai. Kita kemudian keluar dengan Ctrl C, lalu kita matikan host only-nya. Caranya adalah kita mengecek dulu yang mana host only dan mana NAT-nya dengan cara mengetikkan IP spasi A kemudian enter. Ingat, yang berawalan 10 biasanya itu adalah NAT-nya. Maka ini tidak perlu kita matikan, karena kalau kita matikan tidak akan pernah terhubung ke internet. Karena NAT ini berhubungan langsung dengan sumber internetnya. Kemudian setiap yang selain dari 10 ini, 192 atau yang lain-lain, itu adalah host only-nya. Karena kita setting kemarin di DHCP server adalah seperti ini, maka inilah yang munculnya nanti. Dan ini yang harus dimatikan pertama-tama dulu untuk kita download DNS-nya nanti. Caranya dengan mengetikkan IP link set dev info S8. Kenapa S8 yang dimatikan? Karena di sini info S8-nya adalah merupakan host only-nya. Kemudian ketik down, enter. Oke, kita cek dulu ke IP A lagi. Oke, maka di sini statusnya adalah down, sehingga kita bisa internet. Caranya dengan ketikkan ping 8888 kemudian enter. Oke, di sini sudah kita bisa internet. Kemudian kita cancel. Kemudian cara untuk mendownload DNS server dengan cara mengetikkan perintah apt install
bin 9 min y diperlukan karena nanti ada pilihan yes no. Jadi dengan adanya min y kita akan langsung, tidak perlu no. Jadi nanti binnya tidak perlu lagi mengeluarkan perintah yes atau no. Jadi ketika min y maka langsung install nanti. Kenapa bin 9? Karena itulah perintah untuk mendownload DNS servernya. Kemudian enter. Oke. Maka di sini sudah terdownload dan terprogres, kita mendownload DNS servernya. Bagi yang trouble, nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara upgrade Debian 11-nya nanti. Tapi di tahap di video selanjutnya, karena di sini kita belajar DNS servernya dulu. Kemudian setelah instalasi, maka kita bisa cek statusnya dengan cara mengetikkan sistem ctl status bin 9 enter. Oke. Di sini kebetulan sudah aktif, tapi biasanya akan tidak aktif kalau settingan kita tidak benar dan tidak baik, sehingga ada kesalahan yang harus kita perbaiki ketika kita akan masuk ke DNS servernya. Oke, karena di sini sudah terpasang, kemudian kita enter. Oh, bukan, Ctrl C, lupa. Oke, ini adalah langkah pertama untuk instalasi DNS servernya. Ingat, setelah tadi kita sudah mendownload dan instalasi, kita kembalikan lagi npose 8-nya dengan cara mengetik IP link setdev npose 8 up. Oke, kalian tidak perlu takut lagi ketika sudah di up, maka kita masih bisa internet. Oke, kita ping, kita tes. Nah, jadi ketika tadi kita tidak bisa berinternet karena dua-duanya memang harus, yang host only-nya memang harus di restart dulu istilahnya, dengan cara mematikannya dulu kemudian menyalakannya dulu, menyalakan kemudian. Jadi kita bisa menggunakan npose 8-nya atau host only-nya setelahnya. Memang kalau kita belajar jaringan ini memang harus rajin-rajin untuk restart. Jadi itulah kita risiko untuk belajar jaringan. Oke, ketika sudah selesai, maka kita akan ke tahap selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting domainnya untuk kita gunakan ketika nanti kita browsing. Caranya dengan mengetikkan nano _etc _bin _name.conf. Kemudian setelah kita ketikkan perintah tadi, kita tekan enter. Nah, di sini nanti kita ada tiga pilihan. Option, lokal, atau default zone. Biasanya kita akan setting ke lokal saja, karena kita yang default saja, maka kita akan setting di lokalnya saja, yang lainnya tidak usah. Kita kembali lagi. Maka di sini kita tambahkan lokal. Kemudian tekan enter. Nah, di sini belum ada apa-apa, maka kita akan tambahkan di sini zone-nya dan yang lain-lainnya. Oke. Selanjutnya kita mengetik
yang kosong tadi dengan mengetikkan zona tanda petik verisan14.com tutup petik, kemudian kurung kurawal, lalu enter, tipe master, titik koma, file, tanda petik, garis miring etc, garis miring bin, garis miring db, titik forward, tanda petik, titik koma, kemudian tutup kurung dan titik koma. Jangan lupa di sini titik komanya, tanda petiknya, dan kurung kurawalnya harus sama ya. Karena kalau satu saja kalian miss, maka akan terjadi error nanti di binnya nanti. Di DNS servernya, maka kalian akan error sama sekali. Makanya kita harus teliti di settingan jaringan seperti ini. Di sini zonanya, di sini alamat alamat awal kita, yaitu alamat utamanya, alamat email. Kemudian di sini filenya, tempat menyimpannya. Nanti kan kita akan pelajari kenapa DB forward ini, bagaimana cara membuat DB forward ini dan mengapa harus dibuat. Dan yang selanjutnya adalah zone. Yang kedua adalah sama seperti tadi, cuman di sini kita harus mengetikkan tiga angka IP kita, cuman dibalik. Yang pertama seperti alamat IP kita utama tadi 192.168.10.3, tapi yang kita ambil adalah tiga angka dari depan. Yang pertama, kemudian dibalik ya. Di sini 192, kemudian titik 168.10. Mau dia 0, mau dia 3, pokok titik komanya, maaf, pokoknya angka yang ketiganya ini harus sama. Kemudian titik in garis miring addr titik arpa. Nah, ini akan menjadi nanti DB reverse-nya. Jadi jangan lupa titik koma, tanda petik, titik koma, tanda petik, dan kurung kurawalnya harus sama dengan apa yang digambar ini. Apa yang ada di sini nanti kalian tinggal ketikkan saja. Kemudian kalau sudah, jangan lupa Ctrl X, ya, dan enter. Selanjutnya, karena kita sudah setting DNS, maka tidak elok ketika settingan DHCPD ini kita di DNS servernya kita masih menggunakan DNS Google. Oke, kita masuk dulu nano garis miring rtc garis miring dhcpd dhcp garis miring dhcpd.conf. Oke. Nah, di bagian domain name servernya awalnya tadi 888, kemudian 884. Kemudian kita ganti 192.168.10.3. Kenapa? Karena nanti kita akan men-setting domain servernya alamatnya ini. Jadi tidak perlu kita buat manual ketika nanti di tampilan Windows-nya, maka kita langsung saja setting di sini. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini, option broadcast garis miring address-nya 192.168.10.255. Oke. Kemudian kita Ctrl X, ya, dan enter. Kemudian ada satu settingan lagi yang di awal kita belajar DHCP server, yaitu etc
etc garis miring network garis miring interfaces. Nah, di bagian ini awal-awal kita belajar adalah gateway-nya kita bedakan titik satu. Tapi sekarang kita samakan aja biar lebih enak, yaitu 192.168.10.3 saja. Broadcastnya juga diisi 192.168.10.255 harus sama dengan yang tadi. Kemudian Ctrl X dan ya kemudian enter. Oke, settingan selanjutnya kita akan men-setting DB titik 127-nya dan DB titik lokalnya. Pertama-tama kita akan pindah direktori dulu dengan cara mengetikkan cd garis miring etc garis miring bin kemudian enter. Di sini kita akan memeriksa dulu di dalam direktori ini apakah ada isinya, apakah sudah benar isinya juga, dengan cara mengetikkan ls dan enter. Nah, di sini yang akan kita rubah adalah DB127-nya dan DB lokalnya. Fungsinya nanti akan kita gunakan sebagai settingan DNS-nya nantinya untuk ke web servernya nanti. Pertama-tama, karena kita tidak ingin merubah apa yang sudah menjadi settingan dari Linux ini, maka kita copy saja agar ketika nanti kita salah tinggal kita meremove-nya saja, mendelete-nya saja, maka yang aslinya tidak sama sekali di kotak-atik. Dengan cara mengopikannya yaitu dengan mengetikkan cp. Yang pertama-tama kita kopikan dulu yang DB127-nya, kemudian kita ganti nama. Nah, kemudian enter nama barunya. Di sini kita pakai nama db.forward, boleh nama lain boleh. Yang penting kita tahu mana yang 127-nya dan mana yang db lokalnya. Jadi ketika waktu setting kita tidak pusing-pusing atau salah dalam settingannya. Kemudian kita enter. Lalu kita setting yang nolnya, yang db lokalnya kita copy dengan cara mengetikkan cp db.lokal kemudian nama baru yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita mengetikkan db reverse. Boleh nama yang lain boleh, asal kita tahu pokoknya beda yang mana db forward dan reverse-nya. Kemudian kita enter. Nah, kita periksa kembali dengan cara mengetikkan ls. Maka di sini sudah ada db forward dan reverse yang kita buat tadi. Selanjutnya maka kita akan setting pertama-tama adalah db forwardnya dengan cara mengetikkan nano, kemudian db titik forward, kemudian enter. Maka ini tampilan awal pertama untuk settingannya. Selanjutnya kita akan men-setting db forwardnya. Selanjutnya kita akan setting di sini localhost-nya dengan nama host kita. Host utama kita adalah ferryisan14.com. Di sini jangan lupa ns. Oke. Kemudian rootnya di sini kita ganti nama Ferryisan juga. Yang jadi bagian penting di sini adalah jangan lupakan titik-titiknya. Di sini ns.ferryisan
14.com titik kemudian spasi, kemudian root titik ferryisan14.com kemudian titik juga di akhirnya. Nah, kemudian serialnya boleh kita isi, kita rubah dengan tanggal hari ini juga boleh, tanggal 4 bulan 8 2023, nomornya 001. Atau ada referensi lain boleh. Bentar ya. Oke. Kemudian di sini NS-nya kita ganti menjadi A. Pertama kita ganti yang ini aja dulu. Localhost-nya ferryisan14.com. Jangan lupa titiknya di sini jangan dihilangkan. Kemudian di sini kita ganti. Oke. NS-nya kita boleh isi A saja. Kemudian localhost-nya ini adalah alamat IP kita. 192.168.03. Sebentar. 10.03. 10.3. Maaf. Oke. Kemudian di sini kita isi www-nya, www. Samakan, kemudian A. Kita isi juga alamat IP-nya 10.3. Di sini ada yang kelupaan, di atasnya kita isi dulu NS-nya. NS in A, kemudian alamat IP kita. Oke. Kemudian kita kemarin ada subnya. Yang pertama adalah ganteng. Subnya ini yang kemarin kita misalnya www atau ganteng.ferryisan.com di pertemuan kemarin di Apache. Maka ini tinggal kita lanjutkan saja. Yang pertama ganteng. Yang kedua, sebentar kita cek dulu ya. Saya agak sedikit lupa. Caranya di etc host. Kemarin sudah disetting di sini. Kemarin ada subfoldernya, ininya webnya ganteng dan baik. Oke, jadi yang kedua tadi adalah baik. Maka di bawahnya kita di sini tulis baik. Lalu alamat IP jangan lupa. Oke. Kemudian kalau di sini sudah dirasa benar, maka kita simpan dengan cara Ctrl X Y Enter. Oke. Maka kita akan setting selanjutnya ke DB reverse-nya dengan cara mengetikkan nano db dot reverse.
atau nama yang kalian buat tadi ketika kalian mengcopy, maka kita akan panggil yaitu dengan cara ngetikkan nano db titik titik titik, terserah kalian namanya, asal kalian ingat, kemudian enter. Nah, ini adalah tampilan DB reverse yang akan kita setting juga. Selanjutnya, sama seperti tadi, awal-awal kita rubah adalah bagian sini dengan mengetikkan nama alamat utama kita, yaitu ferryisan14.com. Jangan lupa titiknya karena titik sangat berpengaruh nanti. Kalau tidak ada titiknya maka akan error. Kemudian rootnya juga kita rubah dengan alamat IP utama kita. Kemudian serialnya sama seperti tadi, kita buat biar agar kita mengerti, yaitu tanggal sekarang 4/8/2023. Kemudian kita buat nomor belakangnya 01. Kemudian di sini kita rubah kemudian titik jangan lupa. Di sini NS-nya ini kita rubah PTR. Ini sama Ferryisan. Kemudian di bawah NS ini adalah angka terakhir dari alamat IP kita. Misalnya tadi alamat IP-nya 192.168.3. Maka di sini kita tulis 3. Ingat angka terakhirnya saja. Kalau di angka terakhirnya 143 maka 143, kalau 3 3, kalau 10 10, kalau 5 5, kayak gitu. Kemudian di sini kita isi PTR. Di sini kita isi www. ferryisan14.com. Jangan lupa titik. Kemudian untuk yang subnya ganteng ferryisan14.com. Oke, titik jangan lupa. Lalu yang baiknya. Kemudian kalau sudah dirasa benar, maka kita sebentar, titiknya lupa. Oke. Kalau sudah dirasa benar, maka kita simpan dengan cara Ctrl X dan Y. Kemudian enter. Maka settingan DB forward dan reverse-nya sudah selesai.
tinggal kita settingan yang lainnya untuk settingan DNS servernya. Dan ketika sudah selesai settingan tadi, kita lanjutkan dengan cara merestart. Kalau saya mulai dari awal restartnya. Yang pertama, systemctl restart. Karena dia berhubungan dengan IHC DHCP server, maka yang pertama kali saya restart adalah IHC DHCP servernya. Dengan cara mengetikkan systemctl restart IHC strip DHCP strip server, kemudian enter. Dan yang kedua, kita restart Apache. Kemudian dengan cara systemctl restart Apache 2. Lalu kita restart DNS-nya dengan cara systemctl restart bin 9. Systemctl restart bin 9, kemudian kita bin D 9-nya, kemudian kita klik enter. Oke. Cara untuk ceknya apakah jaringannya ini sudah benar apa belum, dengan cara kita ke control panel, kemudian lihat status dan jaringannya, kemudian kita change adapter setting. Disinilah yang kita setting yaitu Ethernet, yang dimana di bawahnya di sini adalah VirtualBox host only-nya, adapternya. Di sini settingannya. Kemudian kita klik status. Kita tidak perlu klik detail dan detailnya. Kalau dia memang benar masuk, di sini pasti ada send dan receive. Kalau hanya send tapi receive-nya tidak, berarti settingan kita masih ada yang salah. Atau memang kita perlu restart. Kalau masih belum bisa, caranya adalah pertama kali ada di sini disable, kemudian enable. Maka sebetulnya dia akan otomatis kalau dia muncul di sini angka di receive-nya, artinya jaringannya udah pasti DNS-nya masuk. Nah, seperti ini. DNS, DHCP servernya masuk, gateway-nya masuk, kemudian alamat IP address-nya yang kita setting di awal di DHCP servernya. Maka di sini sudah berhasil. Tapi kalau masih belum bisa gimana? Awal-awalnya kita klik di sini restart, matikan atau hidup ulang. Tanpa mematikan Debian 11-nya. Kita langsung saja hidupkan ulang, kemudian tunggu sesaat saja. Kita masuk lagi ke Debian 11-nya, kita ping kembali, maka kita settingan DNS-nya akan seperti tadi, berhasil menerima receive-nya. Jangan lupa di sistem restart-nya tetap kita pastikan juga. Oke, ada sedikit kelupaan sebelum kita ke ngetesnya untuk ke command prompt-nya. Yang pertama adalah kita kembali ke settingan etnano etc bin db reverse-nya. Di sini tadi ns seharusnya kita isi 3 supaya tidak error. Maka kalau sudah, baru nanti kita simpan dan yes dan enter. Caranya Ctrl X ya dan enter. Setelah itu ketika sudah, maka kita untuk cara ngeceknya seperti tadi, kita ini dulu, restart dulu dengan mengetikkan systemctl restart bin 9 atau
bisa juga restart bin9.service, kemudian enter. Nah, ketika sudah di restart, lalu kita masuk ke control panel, kita lihat adapter settingnya, kita lihat virtual box host only-nya, kemudian kita lihat statusnya. Ketika dia sudah receive, menerima data, maka otomatis statusnya DNS-nya sudah terisi di sini, yaitu 192.168.10.3. Nah, ini sudah benar. Dan ketika settingan alamat kita sudah benar tadi, maka di sini akan muncul ferryisan14.com. Ini adalah alamat utamanya. Kalau kita masih ada kendala di sini, sebelum kita masuk command prompt, maka kita lihat dulu settingan hostnya. Caranya adalah nano /etc /host, kemudian enter. Di sini untuk alamat email utama kita masukkan saja di sini ferryisan14.com www. Dan kita tambah di sini larinya ke localhost. Jadi kita tambah lagi satu alamatnya, 127.0.0.1. Kita masukkan www.ferryisan14.com. Oke. Kemudian yang tadi sama, baik ferryisan14.com ganteng ferry14.com. Oke. Sehingga nanti ketika kita masuk ke command prompt-nya, kita akan mendapatkan server, nama-nama servernya. Sehingga itulah penyelesaian masalah untuk ketika kita NS lookup. Kenapa dia unknown, salah satu settingannya ini harus benar-benar teliti sekali. Kemudian ketika sudah kita settingnya sudah benar, kemudian kita Ctrl X ya dan enter. Jangan lupa setelah itu kita systemctl restart bin9 service kembali. Kemudian kita masuk ke virtual hostnya. Kalau sudah muncul seperti tadi, artinya sudah benar. Kalau masih error, kita restart saja, disable, kemudian enable kembali. Lalu kita masuk ke command prompt. Untuk awal-awal kita cek dulu settingan config-nya dengan mengetikkan ipconfig. Kemudian enter. Maka kalau dia sudah benar, adapter Ethernet 2-nya yang tadi host only, di sini nama alamat emailnya sudah masuk. Kemudian IP address-nya juga sudah masuk. Subnet dan gateway-nya sudah masuk. Tapi kalau belum, artinya settingannya masih salah. Salahnya di mana? Kalian perhatikan kembali di DHCP servernya, yaitu kalau tidak di interfaces tadi, yaitu dhpd.conf-nya. Itu untuk gateway. Tapi kalau di DNS-nya masih salah, berarti settingannya adalah di pertemuan yang ini, yaitu settingan bin 9-nya. Kemudian kita ping. Pingnya jangan di Google lagi, karena kita sudah ke email, maka kita akan ping langsung ke alamat utama email, yaitu ferryisan14.com. Kemudian enter. Oke, maka di sini sudah terkoneksi. Tapi kalau belum terkoneksi, berarti di Linux Debian-nya jangan lupa ingat di pertemuan sebelum-sebelumnya. Bagaimana cara kita mengoneksikan internet, yaitu pertama-tama kita harus mematikan host only-nya dulu, yaitu dengan cara IP link set dev
and pose berapa host only-nya. Kalau di sini 8, maka kita down dulu. Setelah down, kita ping dulu. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, baru kita up lagi. Maka sudah bisa terkoneksi dengan internet. Itu sebenarnya hanya awal-awal ketika kita masuk ke terminal saja. Untuk selanjutnya sebetulnya sudah langsung bisa. Oke, kalau sudah di sini pingnya sudah oke, maka kita akan pakai NS Lookup untuk mengetes email-email kita itu sudah masuk belum ke server kita. Caranya adalah dengan NS Lookup www.ferryisan14.com, kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk dan kita bisa ngecek lagi yang lainnya. Oke. Di sini ada baik di sini. Kita tes lagi. Apakah akan muncul yang gantengnya? Di sini Ferry Isannya muncul tanpa www. Oke, sepertinya gantengnya nggak muncul, tapi kita bisa panggil di sini. Oke, dengan merubah ini, kemudian kita enter. Oke, gantengnya sudah muncul di sini. Artinya semua settingan ini kalau tidak ada RTO sudah benar. Tapi kalau ada RTO, apakah salah? Tidak juga, karena bisa jadi di awal dua kali kita mengenter itu RTO, kemudian selanjutnya tidak. Maka settingan di sini DNS-nya sudah benar. Kemudian karena kita kemarin membuat server, web servernya menggunakan Apache, kita membuat situs webnya, maka kita di sini sudah bisa memanggilnya tanpa menggunakan alamat IP, tapi menggunakan nama situsnya. Dengan cara kita bisa masuk ke sini, kita panggil yang pertama baik ferryisan.com. Baik ferryisan14.com. Kita tunggu dulu. Nah, ini yang kita buat web kemarin sudah bisa. Apakah harus webnya di Linux? Enggak juga. Kita menggunakan web yang Windows-nya bisa. Selain dari yang virtual host, web yang di Windows utama dari komputer ini bisa. Bagaimana dengan yang ganteng tadi? Kita coba. Kemudian enter. Oke, aman. Ternyata bisa juga. Bagaimana dengan yang www-nya? Bagaimana yang www.ferryisan14.com-nya? Kita coba. Oke, bisa juga. Kenapa tampilannya ini? Karena kita tadi men-settingkan www.ferryisan.com-nya ke Apache localhost-nya. Maaf, ke localhost-nya. Oke, jadi settingan DNS-nya sudah cukup sampai di sini. Artinya kita sudah berhasil men-settingkan
3 alamat web tadi dengan benar. Nanti kita setelah ini akan belajar mengenai membangun web servernya dengan menggunakan WordPress, sehingga ada beberapa settingan yang harus kita install setelah ini. Oleh sebab itu, tetaplah setia untuk belajar, sama-sama belajar kita, karena tidak ada yang sempurna di sini. Saya pun juga sama-sama belajar mengulang kembali materi, dan kalian juga mendapatkan ilmunya juga. Mungkin juga saya juga tidak sempurna, tapi saya di sini juga ingin niat berbagi kepada kalian, sehingga nanti kita sama-sama bisa menjadi orang IT yang baik. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kalian menjadi orang yang pintar. Semangat belajar.